Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agiska Nurifa dengan NIM 121210030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata pelajaran Inovasi Pembelajaran dengan dosen Dr. Idham Azwar Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, yang dimana berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Jogan dan David Kers adalah sebagai berikut. Yang pertama, J.J. Jogan, pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran formal maupun informal yang berlangsung di keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media, dan lain sebagainya yang membantu membentuk totalitas warga negara. Jogan juga mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan melibatkan proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Yang kedua yaitu David Kers, yang dimana pendidikan kewarganegaraan adalah proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kers juga menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan kontinum pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pengalaman dan proses pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung di berbagai lingkungan, termasuk di masyarakat. Adapun kesamaan utama antara kedua definisi adalah bahwa keduanya menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang baik. Yang kedua yaitu perbedaan utamanya dari kedua definisi ini adalah bahwa Jogan lebih menekankan aspek formal dan informal dari pendidikan kewarganegaraan, sementara Kers lebih menekankan kontinum pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan berbagai lingkungan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Inovasi dalam pembelajaran PKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas dengan beberapa cara, seperti salah satunya yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang dimana menggunakan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang demokrasi dan kewarganegaraan. Contoh proyeknya itu yang dapat diterapkan adalah meminta siswa membuat kampanye sosial untuk isu-isu yang berdampak pada masyarakat, seperti contohnya lingkungan atau kesetaraan gender. Selanjutnya yang kedua yaitu bisa dengan keterampilan intelektual dan partisipatif, yang dimana mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti berpikir kritis, menjelaskan dan menganalisis, serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu publik. Ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas yang memerlukan keterampilan itu bisa juga seperti membuat laporan tentang isu-isu yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu penggunaan media digital, bisa juga yaitu dengan menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran untuk membuat proses lebih interaktif dan menarik. Contohnya yaitu menggunakan platform diskusi online untuk membahas isu-isu publik atau video tentang pentingnya partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu membandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Everett. Kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Joseph Schumpeter, menyatakan bahwa inovasi adalah proses yang menghasilkan produk atau jasa
dan atau jasa yang baru dan berbeda yang dapat menggantikan produk atau jasa yang ada. Dalam konteks pembelajaran PPKN, inovasi dapat berarti menciptakan metode pembelajaran yang baru dan lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi dan kewarganegaraan. Yang selanjutnya yaitu menurut Rogers Everett yang menyatakan bahwa inovasi itu adalah proses yang mengubah perilaku manusia. Yang dimana maksudnya dalam konteks pembelajaran PKN, inovasi dapat berarti mengubah cara siswa berpikir dan bertindak dalam konteks demokrasi dan kewarganegaraan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan seperti tugas-tugas yang memerlukan keterampilan baru, yang dimana seperti berpikir kritis dan berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Nomor 4 yang dimana manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman, yang dimana meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi dan kewarganegaraan melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir kritis, seperti mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis melalui proses pembelajaran yang lebih interaktif. Contoh yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi, yang dimana mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan partisipasinya. Contohnya yang bisa dilakukan, contoh proyeknya yang dapat diterapkan adalah membuat kampanye sosial untuk isu-isu yang berdampak pada masyarakat seperti lingkungan atau kesetaraan gender. Proyek ini dapat melibatkan berbagai aspek pembelajaran seperti salah satunya yaitu penelitian, analisis, dan presentasi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi dan kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjawab soal dari nomor 5 yaitu tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif. Yang pertama itu adalah adanya kurangnya keterampilan guru. Mungkin guru perlu dilatih untuk menggunakan metode pembelajaran yang baru dan inovatif yang dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Yang kedua yaitu kurangnya akses teknologi, seperti kurangnya akses ke teknologi digital atau sumber daya yang diperlukan untuk metode pembelajaran yang inovatif, yang dimana juga dapat menjadi hambatan dan tantangannya. Selanjutnya yaitu juga kurangnya keterbukaan siswa. Mungkin siswa tidak terbiasa dengan metode pembelajaran yang inovatif dan memerlukan cukup banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan cara baru untuk belajar. Selanjutnya itu juga kurangnya evaluasi, di mana metode pembelajaran yang inovatif mungkin memerlukan evaluasi yang lebih kompleks dan tidak selalu mudah untuk diukur, yang dapat menjadi tantangan juga dalam menilai keberhasilan pembelajaran. Mungkin itu sekian dari jawaban UAS saya dari kelima soal. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.